Jadi kami sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung tentang pra peradilan. Kami ada. Ya, kami sudah minta secara resmi juga dan diberikan. Oh, Dan baik. kami serahkan bukti kepada majelis hakim. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Izin kami menyampaikan ya sedikit saja, yang mulia mohon izin. Tahun 2016 memang ada 2 orang anak manusia yang meninggal. Itu poin pentingnya. Tetapi meninggalnya mereka ini berdasarkan keterangan daripada dokter yang memeriksa pada saat dilakukannya visum et repertum, itu meninggal karena ketidakwajaran. Tidak wajar itu bisa dikatakan, kalau seorang ahli mengatakan bisa karena bunuh diri, bisa karena jatuh dan lain sebagainya kan, atau mungkin juga karena kecelakaan. Begitu, itu kan matinya tidak wajar. Kemudian yang selanjutnya, kalau kami dalami apa yang disampaikan oleh klien kami terhadap tim, bahwa berdasarkan tadi yang dipaparkan di awal tentang durasi waktu yang sangat tidak mungkin dilakukannya sebuah pembunuhan, bahwa 2 orang anak manusia itu meninggal tidak wajar karena kecelakaan. Kami tidak bisa menyebut apakah tunggal atau karena orang lain kecelakaannya. Yang jelas karena kecelakaan. Berdasarkan bukti foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan hasil et repertum, berdasarkan durasi waktu yang kami dapat dan kami pelajari. Demikian. Dilanjut yang mulia. Saudara saksi, DPO itu kan ada 3. Lalu setelah Peggy Setiawan ditangkap, yang 2 itu dianulir. Bagaimana menurut pendapat saksi? Nah, hal itu juga pada saat sidang berlangsung, kami tanyakan kepada ahli yang dimunculkan oleh kami. Saya lupa lagi namanya karena memang susah diingatnya lah gitu. Ya menurut saya bilang begini, ahli, apakah boleh kepolisian demi menegakkan hukum merubah isi putusan pengadilan? Nah, ahli menyampaikan tidak boleh, kan begitu. Nah, jadi kalau memang di DPO itu disebutkan ada 3 nama, Peggy alias Peron, Andi dan Dani, berarti harus orang itu yang ditangkap, betul. Nah, artinya tidak ada keterlibatan Peggy Setiawan sedikit pun di dalam peristiwa yang berlaku pada tahun 2016. Itu yang kalau kita bicara tentang putusan. Kemudian selanjutnya, apakah merubah nama itu sebuah pelanggaran? Maksudnya merubah nama yang sudah diputuskan dan inkrah, apakah itu sebuah pelanggaran hukum? Kata saksi betul. Nah, itu aja. Jadi kami berpatokan ke sana. Itu aja. Cukup yang mulia. Mohon izin Pak, Ya. sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat juga atas berhasilnya upaya Bapak membebaskan klien Bapak. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya kita sore hari ini bisa mengungkap semua kebenaran Amin. yang selama ini mungkin tidak terungkap ya. Tapi mungkin beberapa hal mau saya tanyakan kepada Bapak sebelumnya. Terkait tadi Bapak sampaikan bahwa ada putusan pra peradilan yang memenangkan klien Bapak, yaitu Peggy Setiawan ya Pak ya? Betul. Nah, saya ingin mempertanyakan apakah kemudian Peggy Setiawan yang dimaksud di dalam putusan pra peradilan itu adalah Peggy yang namanya ada di berkas sebelumnya yang tahun 2016 Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Di dalam itu berkas itu tidak pernah menunjukkan bahwa Peggy Setiawan klien kami adalah Peggy yang dimaksud di dalam berkas itu. Tidak ada. Berarti putusan tersebut menyatakan bahwa Peggy yang dimaksud di berkas tahun 2016 bukanlah Peggy yang ditangkap kemarin. Seperti itu ya Pak ya? Mungkin seperti itu ya? Betul ya. Nah, kemudian terkait dengan pembatalan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka,
ataupun terdakwa, itu di putusannya apakah kemudian mengkaitkan dengan putusan-putusan terdahulu di perkara tahun 2016, Pak? Mohon diulangi. Jadi apakah pembatalan tersangka Peggy Setiawan yang Bapak bela di berkas tahun 2024, apakah kemudian di putusan pra-peradilan tersebut menyatakan bahwa tersangkut juga kepada pembatalan perkara tahun 2016? Saya pikir wewenang itu bukan ada di kami sebagai pihak untuk menilai bahwa pembatalan Peggy Setiawan sebagai Jadi mungkin maksudnya yang termuat di putusan itu, Pak. Seingat Bapak yang termuat di putusan hakim pra-peradilan waktu itu. tidak ada, karena kami fokus ya untuk membela Peggy Setiawan yang mana dalam hal ini telah terjadi unprocedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, sehingga terjadi error in persona, Pak. Dan itu kami hanya fokus di ruang itu saja. Siap. Berarti tidak ada tersangkut dengan perkara-perkara di tahun 2016 ya, Pak ya? Tidak ada. Putusannya itu tidak ada ya, termasuk putusan pra-peradilannya ya. Tidak ada. pra-peradilannya, termasuk Putusan juga dengan pra-peradilan. perkara berkas perkaranya Sakatata dan 6 orang lainnya ya. Nah, kemudian terkait juga dengan tadi Bapak, saya pengen menjelaskan aja, mengulang kembali tadi Bapak menyebut klien Mega dan Wina. Saya kurang paham, Pak. Widi dan Mega ya. Ya. Itu klien sebagai apa, Pak? Apakah mereka berdua juga klien Bapak atau bagaimana? Baik. Mendapatkan pendampingan hukum bagi siapapun itu dilindungi oleh undang-undang. Mohon maaf. Bahkan seorang tukang becak pun kalau dia ingin mempunyai seorang PH itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah, apalagi keterangan yang diberikan oleh klien kami, oleh Widi dan Mega, itu berkaitan erat dengan peristiwa terjadinya peristiwa tahun 2016. Maka sangatlah wajar kalau mereka meminta perlindungan hukum kepada kami. Oh, jadi berarti dalam hal ini Mega dan Widi itu ketika pemeriksaan mungkin di Polda atau di mana itu didampingi oleh Bapak ya? Seperti itu. Kalau ada pemeriksaan dimanapun, kami siap mendampinginya dan pasti kami mendampinginya. Ya. Saya hanya untuk sementara ini belum ada pemeriksaan. Ya, saya hanya ingin menjelaskan itu aja, Pak, karena saya pikir waktu itu klien Bapak hanya Peggy Setiawan aja. Tidak.